Jadi, beban yang paling besar itu memang di bagian bawah gitu ya. Jadi dengan sekali kita menghitung pembebanan, ya kita anggap sama saja untuk lantai-lantai di atasnya gitu aja. Nah, biasanya perbedaan itu ada yang per 2 lantai dulu untuk yang di bagian bawah, kemudian per 5 lantai gitu aja. Tapi itu biasanya perbedaannya, eee, untuk yang di bagian bawah ya, balok dulu gitu aja, balok, kemudian berlanjut ke lantai-lantai di atasnya itu kolom gitu aja. Nah, biasanya kalau udah lantai 20 ke atas dari 35 itu dimensinya semakin mengecil gitu ya, tapi tidak terlalu signifikan gitu ya, perubahannya gitu ya, beda sedikit saja. Kemudian, eee, untuk balok memang hanya di bagian bawah saja yang agak berbeda gitu ya, sedangkan ke bagian-bagian atasnya hampir sama, tidak jauh berbeda dari hasil hasil perencanaan, dan itu pun jika, fungsi bangunannya tidak berubah gitu kan ya. Tapi kalau di beberapa ruangan atau di beberapa lantai ada perubahan fungsi bangunan ya, misalkan untuk hotel gitu kan ya. Kalau untuk hotel kan ada beberapa fungsi bangunan yang berubah gitu kan ya, atau tidak umum, jadi berbeda dengan, apartemen gitu kan ya. Kalau apartemen kan relatif, eee, sama ininya ya, ruangan-ruangannya dari lantai bawah sampai lantai atas. Artinya lantai bawah itu tower-nya ya. Nah, biasanya lantai bawah ada podiumnya itu kan ya, dan juga ada tempat shopping-nya biasanya itu ya, kalau apartemen itu kan ya. Begitu pula kalau hotel ada tempat shopping-nya biasanya gitu kan ya, untuk yang modern. Nah itu kalau untuk apartemen, perubahan-perubahan dimensinya memang tidak begitu signifikan gitu ya. Kecuali hotel misalkan di lantai 9 atau lantai 7 itu ada kolam renang gitu ya. Itu jelas akan mempengaruhi, dimensi-dimensi dari elemen-elemen strukturnya gitu ya. Atau di lantai 11 misalkan gitu ya, itu ada tempat-tempat, eee, pertemuan gitu ya. Nah itu pun akan mempengaruhi, dimensi-dimensinya ya. Tapi kalau apartemen ya relatif, sama gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dimensinya kita hitung dari lantai ya, dan itu berlaku untuk semuanya ya. Ini, denahnya seperti ini ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi di sini ada 4 tower ya, tidak di tidak ada keterangannya ya bahwa ini tower, katakan tower 1 gitu kan ya, ini katakanlah tower 2, ini tower 3 ya, ini tower 4 gitu kan ya. Ya bangunannya sama ya di antara tower itu, tidak ada tidak ada perbedaannya ya. Jadi sama, ada 4 tower. Nah ini yang dijadikan, gambar denah untuk tugas gitu kan ya, tugas. Jadi bangunan ini totalnya 36 lantai, diambil dari lantai 7 sampai lantai 25 gitu kan ya.
Nanti mungkin CAD-nya akan berupa atau gambar ininya ya, gambar apa namanya. Kan kalau pakai ini mungkin tidak kelihatan ininya, elemen-elemen strukturnya ya, terutama bagian-bagiannya gitu ya. Ya kalau tidak ada CAD-nya ya PDF-nya aja ya. Nah ini untuk balok yang tipe G1 gitu ya. Jadi dimensinya seperti ini. Jadi lebarnya 500 mm, tingginya 600, dan ada beberapa bagian yang mengecil gitu kan ya, sampai 400. Nah di di perencanaan sekarang memang sudah sangat umum gitu ya, bahwa tinggi balok itu tidak mesti mendekati 2B gitu. Jadi sekali lagi tidak mesti mendekati 2B atau sama dengan 2B ya, tingginya itu. Jadi kadang-kadang tingginya itu lebih kecil dari lebar, itu banyak tuh. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini karena keinginan dari arsitektur supaya baloknya itu tidak nonjol di permukaan plafon gitu aja. Yang pertama, kemudian yang kedua, tinggi antar lantainya tidak terlalu tinggi gitu. Nah, oleh karena itu baloknya menjadi balok tidak tinggi gitu ya, balok tidak tinggi. Nah, tetapi sebagai konsekuensinya ya, nah ini jumlah tulangan menjadi semakin banyak gitu ya. Semakin banyak untuk tulangan atas maupun tulangan bawah yang ada di lapangan gitu. Ya karena kita tahu bahwa balok segi 4 itu ya mendekati segi 4 gitu ya. Jadi yang ini ini lapangannya gitu. Nah sehingga dibutuhkan jumlah tulangan yang banyak gitu ya. Nah oleh karena itu nanti kaitannya dengan pengobanan, nah ini mohon dipahami dengan baik gitu ya. Jadi tidak di apa sih namanya ya. Jadi jangan terlalu banyak mengabaikan gitu ya, tapi harus dilihat dulu detail-detailnya supaya apa? Supaya kita nanti terbiasa kalau merancang acuan-acuan itu dengan beban-beban yang akan ditahan oleh perancang-perancangnya gitu kan. Nah karena dalam perencanaan itu kan tidak secara umum ya dimensi baloknya itu, jadi baloknya itu tidak 4 persegi panjang tapi mendekati segi 4, jadi otomatis jumlah tulangan atas dan bawah akan lebih banyak gitu kan ya. Karena inersianya kecil gitu aja. Nah secara otomatis nanti akan berpengaruh terhadap pembebanan gitu ya. Nah ini yang balok ya untuk tipe G1 ya. Nah, mungkin untuk tipe-tipe yang lainnya tidak seperti ini. Tapi nanti tolong dibandingkan aja di setiap tipe mana bebannya yang paling besar itu ya. Itu yang diambil aja supaya nanti
seragam di dalam menetapkan waktu siklusnya gitu aja. Jadi ambil aja beban yang paling besar di antara beberapa tipe. Nah, cuma jangan sampai kelewat prinsip-prinsip di pembebanan ya, pembebanan untuk analisis pembongkaran karena di sana ada tulangannya gitu kan ya, ada tulangannya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembongkarannya. Nah ini agak berbeda dengan waktu siklus pengecoran gitu kan ya. Jadi ada sedikit perbedaan gitu ya dengan waktu siklus pengecoran walaupun bebannya agak beda ya. Karena kalau siklus pengecoran gitu kan ya, itu kan akan bersatu dengan betonnya gitu kan ya, dengan betonnya. Jadi sudah dianggap 2.400 kg per meter kubiknya ya. Tapi untuk pembongkaran kan diurai ya bebannya itu. Acuan perancang berapa, kemudian tulangan berapa, beban hidupnya berapa gitu. Nah, khusus untuk mengenai beban hidup, silakan aja nanti ditentukan sendiri itu ya, apakah akan menggunakan standar Australia atau standar ACI gitu ya. Standar ACI kan dibagi 3 itu ya, tetapi itu tidak umum digunakan di Indonesia gitu aja. Nah, kalau di Indonesia itu beban di lantai bawahnya 100 gitu aja, 100 kilogram per meter persegi. Kalau lantai di atasnya itu 440 kilogram per meter perseginya. Tapi kalau standar Australia itu kan hanya 25 kilogram ya per meter perseginya untuk lantai di bawahnya. Jadi silakan aja mengenai pembebanan mau menggunakan beban Australia atau beban SNI gitu aja. Cuma nanti di dalam tugas harus diberikan catatannya ya bahwa beban hidup menggunakan standar Australia atau standar SNI gitu ya. Kemudian mengenai tugas ini kan masih dalam atau masih berproses gitu kan ya. Nah yang sudah tuntas penjelasannya kan baru waktu siklus pengecoran saja gitu ya. Sedangkan pembongkarannya belum tuntas. Nah itu kalau sudah tuntas maka tugas ini bisa dikerjakan gitu ya. Nah untuk sementara di dalam tugas ini yang bisa dikerjakan adalah untuk waktu siklus pengecoran dulu saja ya. Nah, nanti untuk analisis pembongkarannya dan nunggu selesai dari penjelasannya ya. Kemudian untuk penjadwalan ya, untuk penjadwalan karena mayoritas kan ya, mayoritas di apa sih namanya, mayoritas alumni gitu ya, tapi Bapak nggak tahu angkatan-angkatan sebelumnya atau di bidang pekerjaan sudah familiar dengan MS Project atau belum gitu ya. Nanti kita diskusikan saja. Tetapi untuk penjadwalannya gitu ya, kalau ada waktu Bapak mengharapkan dengan MS Project gitu aja, dengan MS Project supaya apa namanya ya, terlihat gitu aja, terlihat seluruh uraian pekerjaannya itu di setiap minggunya gitu aja. Nah kalau dengan diagram permutation gitu aja, itu biasanya atau umumnya digunakan oleh subkontraktor khusus gitu aja, khusus yang bergerak di bidang pelaksanaan acuan dan perangkat saja. Tapi kalau dengan MS Project, kita akan bisa melihat prosesnya secara detail gitu aja. Jadi mengerjakan balok itu
terdiri dari beberapa item pekerjaan gitu kan ya, itu akan kelihatan gitu. Nah ini untuk tugasnya ya, tugasnya. Jadi nanti untuk tower AB CD-nya ya, tentukan aja, ditentukan aja ya. Jadi sekali lagi, tower A-nya itu apakah mau yang ini, kemudian berurutan searah berlawanan jarum jam gitu aja. Jadi silakan aja. Ini katakanlah tower A-nya ini, nanti yang ini menjadi B, yang ini menjadi C, yang ini menjadi D. Silakan aja ya, diatur sendiri aja. Nanti yang mengerjakannya setiap tower ini. Yang mengerjakannya setiap tower. Jadi ini absen 1 mengerjakan tower A, absen 2 mengerjakan tower B, dan seterusnya berulang ya. Jadi mungkin ada yang akan sama ya, absen 5 dengan nomor absen 1 gitu. Absen 2 dengan absen 2 mungkin akan sama. Sama. Ya nggak apa-apa ya. Ini denah nanti akan terlampir ya. Emisi balok juga akan terlampir. Kemudian untuk ukuran beton. Nah ini dicoba direkayasa ya. Jadi ada yang 100%-nya di 21 hari, sementara 70%-nya di 1 hari ya. Di 7 hari. Untuk absen 1 sampai absen 8. Kemudian untuk absen 9 sampai absen 16, itu 70%-nya di 5 hari dan 100%-nya di 21 hari. Kemudian untuk absen 17 sampai absen 24, itu 70%-nya dicoba di 3 hari dan 100%-nya dicoba di 18 hari gitu aja. Nah ini untuk bisa memprediksi sesuai sesuai ketentuan kekuatan beton. Jadi silakan aja Anda membuat dulu persamaannya dengan beton normal. Beton normal dengan ketentuan waktunya itu 70% di 7 hari dan 100%-nya di 28 hari. Nah, kemudian nantinya bukan akan ya. Kalau mau dibandingkan silakan aja ya. Misalkan yang 21 harinya 100%, tapi yang di beton bukan yang di beton normal. Yang di 100% 28 hari itu berarti di 21 harinya baru mencapai berapa persen. Bisa dibuatkan menjadi 100% gitu ya. Atau nanti yang 5 hari gitu ya. Itu 70%-nya kita berapa sih peningkatannya kalau di 7 hari standarnya ya. Atau mau langsung silakan aja gitu. Mau langsung dibuat persamaannya dari ketentuan ini silakan deh. Nah supaya tidak bingung ya.
Jadi mau dibuat ketentuannya dari ini, masing-masing kelompok silakan aja ya. Dari ini dibuat persamaannya, atau dibuat 70%-nya di 7 hari, kemudian 100%-nya di 28 hari. Nah, ini tinggal dibandingkan aja. Misalnya yang yang 5 hari gitu aja, 70%, sementara yang 70% di 7 hari itu berapa gitu aja. Perbandingannya nanti tinggal dikalikan aja gitu aja. Silakan aja di dihitung sendiri gitu aja. Supaya nanti pengembangan kekuatan betonnya itu sesuai dengan yang diketahui di dalam tugas ini gitu. Di dalam tugas ini. Kemudian mengenai ketebalan pahat lantai gitu aja. Nah, ini sengaja dibuat bermacam-macam ya untuk membedakan tiap absennya ya. Jadi nomor 1 ketebalannya dimulai dari ketebalan 120 mm ya. Dan yang paling tebal itu 150 mm untuk absen 7. Dan nanti untuk absen nomor 8 balik lagi ke 120 mm ya, sama dengan absen nomor 1. Dan terus berulang ya, sampai ke absen terakhir. Nah, kemudian jumlah konstruksi acuan perancangannya digunakan saja 2 tingkat lantai gitu. Nah, nanti data-data waktu siklus pengecoran dan pembongkaran konstruksi acuan perancah itu berdasarkan dari hasil analisis. Nah, sementara nanti di dalam penjadwalannya ya, nah ini ada waktu persiapan gitu kan ya. Setiap absen berbeda ya, yang sudah dibagi dalam 3 kelompok. Jadi absen 1 sampai 8 itu persiapannya 5 hari, absen 9 sampai 16 6 hari, dan absen 17 sampai 24 itu 7 hari. Nah, jika nanti ada hal-hal yang dirasa perlu gitu aja, jadi masuk kepada lain-lain saja ya. Jadi artinya ditentukan sendiri, tapi nanti diberi catatan gitu aja. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan? Silakan. Atau dipotong dulu saja, udah cukup ya? Kalau dipotong lagi udah cukup belum waktunya? Ayo silakan on cam.
Ayo silakan Mas Rafi, Mas Sapri, kalau mau dipotong. Oh ya, baik Pak. Langsung aja ya Pak. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah Pak. Udah, oke, terima kasih. Silakan di-open lagi. Oke, ada yang ingin disampaikan nggak? Perihal tugas besar? Halo, ada yang ingin disampaikan nggak? Kalau nggak ada, Bapak akan share aja tugasnya ya. Setelah itu kita selesai gitu. Ada nggak? Dari saya belum Pak. Ya. Oke, yang lainnya gimana? Dari saya juga cukup, Pak. Ini maaf ya sekalian aja dengan ini kaitan dengan MPK 2 sehubungan dengan yang kemarin izin tidak bisa melaksanakan UTS. Ini Mas Arik dan satu lagi siapa ya? Saya Panida. Nida. Nah itu pelaksanaan UTS susulannya mau kapan ya? Kalau di minggu ini bisa, Pak. Mas Arik gimana Mas Arik? Ya Pak, di minggu ini Pak. Ya oke ditentukan aja ya berdua Mas Arik sama Mbak Nida tentukan aja harinya mau hari apa kemudian jamnya jam berapa gitu aja. Kemudian disampaikan ke Bapak. Bapak akan menyiapkan soalnya gitu. Ya. Baik, Pak. Ya oke gitu aja ya untuk yang UTS susulan mata kuliah MPK 2 ya. Oke untuk tugas besar PAP ini ada yang ingin disampaikan nggak? Kalau nggak ada yang ingin disampaikan ya kita akhiri saja sampai di sini. Untuk selanjutnya silakan mulai dikerjakan saja tugasnya. Tadi sudah ada di apa sih tulisan di bagian kopernya kalau tidak salah ya kopernya. Nanti tugasnya dikumpul 1 hari setelah pelaksanaan UAS gitu aja. Mungkin akhir Desember gitu aja. Oke, masih ada lagi nggak? Mas Apli, masih ada lagi Mas Apli? Atau kita akhiri saja? Dari saya cukup Pak. Belum ada lagi. Oke ya, yang lainnya juga sama ya. Ini Mas Yuda gimana Mas Yuda? Ada yang ingin disampaikan nggak? Saya cukup Pak. Jelas. Oke ya, kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya.
Silakan untuk tugasnya mulai dikerjakan. Selamat siang, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Amin, Pak. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Banyak Bapak. Ya. Silakan tapi di lab all aja, di lab all aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.